Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Cahya. Perkenalkan, nama saya Fikram Kurniasa. Perkenalkan, nama saya Ida Sesti. Perkenalkan, nama saya Adi Monjaya. Perkenalkan, nama saya Alifia Aji. Perkenalkan, nama saya Faisal Septiawan. Perkenalkan, nama saya Awena Paranda dari kelas 12 MIPA 1. Yang pertama ada manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di antaranya, perilaku pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang disepakati, dan regulasi. Yang kedua ada jenis pasar. Jenis pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi pasar konkret, yaitu tempat untuk transaksi langsung, dan pasar abstrak, yaitu transaksi dilakukan secara online. Yang ketiga ada filosofi dari usaha atau bisnis, merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen. Sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui komunikasi keduanya. Selanjutnya ada informasi yang perlu digali, diantaranya meliputi yang pertama ada produk yang diinginkan, kedua harga yang dapat dijangkau, ketiga selera yang diinginkan, keempat cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Yang terakhir dari materi yang saya jelaskan ini yaitu manfaat suatu produk baik berupa produk barang maupun jasa atau kombinasi. Keduanya yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen seperti pada gambar di samping, yaitu meliputi yang pertama ada manfaat utama, kedua manfaat dasar, ketiga manfaat tambahan yang diinginkan, keempat manfaat tambahan yang diharapkan, kelima manfaat tambahan yang membuat kejutan. Jelaskan sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. A. Ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Produk peralatan teknologi terapan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas produksi. Pengembangan produk baru usaha peralatan teknologi terapan mengarah pada pengendalian otomatis berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi yang menggunakan sensor, antara lain sensor pengukur jarak, sensor pendekatan atau proximity, sensor pendeteksi api, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas, serta sensor visi dengan kamera. Sensor sebagai komponen penginderaan sebuah sistem kendali yang menggunakan komponen elektronika sangat marak digunakan di masyarakat. Produk peralatan teknologi terapan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, keamanan, serta konsistensi dalam proses produksinya pada pemerahan susu sapi. Sebagai salah satu gambaran aktivitas produksi yang meliputi alat untuk membersihkan badan sapi, penyediaan pakan, pencampuran, serta pendistribusian pakan ke kandang-kandang, dan aplikasi kendali otomatis pada pengambilan susu yang meliputi pembersihan daerah susu sapi, pemasangan alat pengambilan susu, penampungan susu hasil perahan sampai ke proses loading cairan susu hasil perahan ke tangki penampungan, dan loading cairan susu ke kendaraan tangki susu yang akan dikirim ke pengolahan susu lebih lanjut. Semua aktivitas produksi membutuhkan peralatan teknologi terapan dari yang sederhana atau manual sampai ke peralatan. Pada gambar berikut, 1 merupakan area tempat pembersihan badan sapi, 2 area istirahat, 3 antrian sapi yang siap diperah, 4 pemerahan susu sapi. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola meliputi 1. Penetapan arah usaha organisasi yang visioner. Yang kedua, perencanaan strategis. 3. Fokus pada pelanggan. 4. Pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi. Yang kelima, pengelolaan sistem ketenagakerjaan. Yang keenam, fokus pada proses, mengukur dan memperbaiki kematangan proses. Yang ketujuh, pengukuran dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa teknologi terapan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi-potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya yang tersebar di daerah. Daya dukung ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah.
Berikut ini adalah produk-produk peralatan teknologi terapan, di antaranya 1. Alat untuk pengkomposan. Komposter adalah alat untuk pengkomposan yang mengolah sampah organik pada level sampah rumah tangga dan sampah rumah makan. Komposter menjadi media terjadinya proses penguraian atau dekomposisi material organik secara cepat dan higienis dengan proses kontinu dan dapat ditambah setiap saat timbun sampah organik. Kompos dapat dikeluarkan dari komposter saat material sudah berwarna kehitaman, gembur, dan tidak berbau. Komposter ini dirancang secara sederhana dengan skala rumah tangga seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Produk peralatan teknologi terapan selanjutnya yakni produk pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energi dalam menghasilkan energi listrik. PLTMH ini banyak digunakan untuk menyediakan listrik di tempat terpencil dan belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Ketersediaan air sebagai sumber tenaga dijaga kontinuitas guna keberlangsungan pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Mikrohidro sebagai bentuk penggolongan daya yang dibangkitkan atau kapasitas pembangkit yaitu 5 kW sampai 100 kW. Perlengkapan yang mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain 1. Saluran pengambilan air atau intake dengan bendungan yang dilengkapi perangkap sampah. 2. Saluran pembawa atau headrest yang membawa air dari intake menuju bak pengendapan. 3. Bak pengendapan atau forebay mengendapkan tanah yang terbawa aliran air dengan tujuan menjaga masuknya lumpur pada pipa pesat. 4. Pipa pesat atau penstock, pipa yang membawa air dan mempertahankan tekanan air jatuh ke arah tubin. Yang kelima, rumah pembangkit atau powerhouse, melindungi peralatan mekanik dan elektrik pembangkitan yang terdiri dari turbin, generator, dan panel pengendali. Keenam, panel pengendali yang mengatur penyaluran energi listrik untuk pembangkitan generator. Yang ketujuh, jaringan kabel listrik yang menyalurkan dari rumah pembangkit ke pengguna. Dan yang terakhir adalah pengendali otomatis. Nah, pengendali otomatis atau remote control ini biasanya terdiri dari sensor-sensor yang bisa ditempatkan ke produk terapan yang lainnya, seperti pada sensor anti banjir dan sebagainya. Untuk yang terakhir adalah materi potensi dari produk terapan tersebut. Potensinya yaitu sangat besar karena banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan dari sampah-sampah organik maupun dari kekayaan alam negeri kita. Dan saya rasa ini sangat-sangat terbuka peluangnya untuk dijadikan suatu bisnis yang menguntungkan. Contoh saja seperti pupuk, itu untuk pupuk kimia itu sangat langka karena sudah banyak warga masyarakat Indonesia itu yang bercocok tanam. Dan apabila kita memanfaatkan barang-barang organik untuk dijadikan pupuk melalui alat pengomposan, ini akan sangat-sangat bermanfaat. Dan yang kedua yaitu listrik. Listrik di Indonesia itu sangat terbatas, terutama di bagian pelosok-pelosok. Yang seperti kita ketahui, listrik di Indonesia sering mengalami pemadaman, dan kalau kita menggunakan teknologi terapan itu bisa diminimalisir dengan teknologi dari mikrohidro, dari panas bumi, bahkan dari tenaga surya. Dan ini semua juga menguntungkan untuk pengusaha terapan di bidang pengendali otomatis, karena mereka bisa membuat pengendali otomatis untuk menjalankan
teknologi terapan yang saya sudah sebutkan sebelumnya. D. Proses produksi peralatan teknologi terapan. 1. Desain produk. 2. Bahan pendukung. 3. Alat pendukung. 4. Keselamatan kerja. 5. Teknik pembuatan. 1. Desain produk. Proses produksi pada kesempatan ini diambil contoh bagaimana cara pembuatan komposter skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos. Pupuk organik hasil pengomposan dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman, apotik hidup, warung hidup, atau tanaman buah yang ada di sekitar rumah. 2. Bahan pendukung. Bahan pendukung yang digunakan disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Dalam pembuatan komposter dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Tangki penampung. Dapat digunakan tong bekas atau ember. 2. Penutup tangki. 3. Dudukan. Dapat digunakan batu, bata, atau meja. 4. Pipa PVC. 5. Elbow PVC. 6. Cabang T atau penyambung cabang 3 PVC. 7. Lem PVC. Alat pendukung. Alat yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan komposter diantaranya 1. Gergaji. 2. Pensil. 3. Meteran. 4. Bor listrik. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja dalam proses produksi menjadi hal yang utama untuk diperhatikan guna menghindari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan tidak aman atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perdagangan, pengemasan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 5. Teknik pembuatan. A. Proses pembuatan komposter. Langkah pertama, perhatikan tata tertib di bengkel dan perhatikan keselamatan kerja. Biasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk perlindungan diri. Langkah kedua, siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan, yaitu tangki penampungan, meja, pipa berlubang, penyambung L, penyambung T, pipa, dan penutup tangki. Buat lubang-lubang pada pipa paralon dengan menggunakan bor listrik. Langkah ketiga, sambung pipa paralon yang telah dilubangi dengan sambungan L. Sambungan dipasang sampai menembus tangki penampung ke arah luar. Langkah keempat, pasang pipa paralon dengan sambungan T pada salah satu ujung pipa. Satukan dengan sambungan pipa L pada tangki penampung. Langkah kelima, pasang tutup komposter dan komposter siap digunakan. B. Penggunaan komposter. Jika dikelola dengan baik dapat membawa manfaat dan berkah baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan komposter secara singkat dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Langkah pertama, siapkan komposter yang telah dibuat. Kemudian siapkan sampah organik yang digunakan untuk kompos yang telah diperkecil ukurannya. Kedua, masukkan sampah organik yang berasal dari limbah dapur atau sampah organik lainnya. Kemudian semprot sampah yang telah dimasukkan ke dalam komposter dengan cairan bioaktivator yang dapat diperoleh di toko pertanian. Ketiga, tutup komposter yang terisi sampah organik. Semua sampah yang dimasukkan lama-kelamaan mengendap dan semakin turun. Keempat, perhatikan sampah setelah 1 minggu dapat menghasilkan air lindi. Air lindi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Dan langkah yang terakhir, yaitu setelah 1 bulan, kompos siap digunakan sebagai pupuk dan dapat dikemas untuk dipasarkan. Pengemasan produk. Teknologi dalam pengemasan suatu produk tergolong dengan cepat.
Pengemasan untuk pelindung distribusi dan pelindung identitas berfungsi untuk sebagai kemasan produk desain agar produk dapat terhindar dari benturan dan dibuat untuk menarik. Beberapa fungsi kemasan produk antara lain yang pertama yaitu mempertahankan mutu, yang kedua yaitu mempermudah sarana untuk penyimpanan, yang ketiga yaitu mempermudah penyimpanan pemasaran, yang keempat yaitu menambah daya tarik. Agar manfaat tersebut dapat dicapai, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Dibuat semenarik mungkin, mempunyai ciri khas. Yang kedua yaitu memuat informasi yang jelas dan jujur. Yang ketiga, menarik, baik dari desain, warna, dan bentuk, dengan komposisi yang imbang. Yang keempat yaitu ukuran dan materialnya bahan sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu bahan terbuat dari material yang tahan dalam perlakuan pada saat permindahan. Selanjutnya yaitu adalah label. Label adalah informasi yang dibuat pada kemasan lainnya. Biasanya berisikan yang pertama yaitu informasi produk yang sebenarnya. Yang kedua, foto atau gambar produk. Ketiga, logo perusahaan. Keempat, alamat produsen, dan 5 adalah bobot produk. D. Perawatan produk rekayasa teknologi terapan. Komposter dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu hindarkan komposter dengan benturan benda keras. Yang kedua yaitu bersihkan secara berkala. Yang ketiga, jauhkan dari anak-anak atau usia balita. Yang keempat yaitu simpan di tempat yang aman dan terlindung. Yang kelima, mengecek secara rutin fungsi kerja komposter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.